Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Rio Fernando. Dan hari ini gue pengen membahas 5 nasihat keuangan dari orang tua kita yang sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Jadi gue sadar memang seiring perkembangannya zaman, berkembangnya waktu gitu ya, memang jadi banyak nasihat-nasihat yang zaman dulu itu sangat dipercaya, sangat digunakan gitu ya, sangat sering kita dengar. Tapi sekarang itu jadi nggak relevan lagi, jadi udah tidak berlaku lagi ya. Pasti banyak nasihat-nasihat kayak gitu ya. Nah khusus hari ini gue pengen membahas spesifik ke nasihat-nasihat keuangan aja yang sering diomongin sama orang tua kita, yang menurut gua kalau di zaman sekarang itu sudah sedikit tidak relevan atau tidak bisa digunakan lagi. Sekali lagi, gua nggak pengen menyalahkan orang tua di luar sana, karena gue yakin orang tua itu menasihati anak-anaknya itu tujuannya pasti baik, karena mereka ingin anaknya supaya bisa sukses, supaya bisa lebih hebat dan membanggakan dari mereka gitu ya. Tapi mungkin yang mereka tidak sadari kadang-kadang adalah banyak nasihat-nasihat yang zaman sekarang tuh udah tidak berlaku lagi karena berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, berkembangnya mindset, pola pikir orang yang berbeda-beda, berubah-ubah sekarang ini. Oke, so kita langsung aja ke nasihat yang nomor 1 yang sering gue dengar juga nih ya dari orang tua gue adalah nabung biar cepet kaya. Jadi nasihat untuk penabung supaya cepet kaya menurut gue sudah tidak relevan lagi, karena zaman sekarang dengan banyaknya informasi-informasi, edukasi mengenai cara-cara untuk berinvestasi yang tepat dan baik, itu adalah cara yang lebih tepat untuk menaikkan kekayaan kita, meningkatkan kekayaan kita supaya kita bisa jadi lebih cepat kaya ya. Kenapa zaman dulu nabung bisa lebih cepat kaya? Karena zaman dulu inflasi itu tidak sebesar zaman ini ya. Jadi kalau misalkan dulu kita nabung, duit kita ditaruh aja begitu aja gitu ya. Jadi kita taruh 1 juta gitu ya. Misalkan dalam jangka waktu setahun, mungkin nilainya kalau misalkan kalian mengerti tentang hukum ekonomi ada yang namanya inflasi ya. Jadi semakin lama uang itu akan semakin tidak berharga gitu ya. Misalkan zaman dulu untuk mendapatkan 1 piring bakso itu cuma bayar 1.000. Tapi zaman sekarang itu untuk dapat sepiring bakso kita butuh 10.000 rupiah ya. Berarti uang 1.000 itu value-nya menurun, tidak sama lagi seperti value-nya pada saat zaman dulu kita bisa dapat sepiring bakso. Sekarang 1.000 tuh nggak bisa dapat sepiring bakso. Itu yang dinamakan inflasi, bahwa menurunnya value dari uang itu sendiri. Ya, inflasi zaman dulu itu nggak sebesar inflasi zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang uang itu di-print jauh lebih cepat, jauh lebih banyak daripada zaman dulu. Jadi zaman dulu misalkan dalam 1 tahun di-print misalkan 1 juta lembar. Ya, zaman sekarang itu dalam 1 tahun bisa 10 juta lembar atau bahkan lebih gitu ya. Gua nggak punya datanya, gua nggak tahu persisnya, tapi memang lebih banyak dan lebih cepat diproduksi daripada zaman dulu ya. Karena memang zaman dulu juga nggak terlalu banyak populasi di dunia ini, memang nggak terlalu banyak. Sekarang itu rapid bertumbuhnya sehingga membutuhkan uang yang beredar itu memang semakin banyak. Jadi semakin banyak di print, semakin banyak uang, akhirnya nilai uang itu sendiri menurun gitu. Jadi untuk menabung itu sendiri, misalkan kita nabung ya, misalkan deposito dapat sekitar 4% gitu ya, inflasinya bisa sampai 5% atau bahkan lebih gitu ya. Bahkan dengan menabung aja uang kita tuh malah menurun, nggak meningkat gitu ya, nggak naik secara value gitu. So untuk cara cepat kaya menurut gue lebih cocok untuk berinvestasi di zaman sekarang ya. Yang kedua adalah nasihat tentang saham ya. Kalau kalian pernah dengar, mungkin beberapa orang tua kalian gitu ya, kalau orang tua gue sih pernah bilang kayak gini ya, bahwa saham itu judi ya. Jadi jangan pernah investasi di saham karena saham itu judi. Menurut gue ada benernya, tapi menurut gue kebanyakan ini nggak bener sih gitu. Jadi kalau kita ngomong saham secara general, saham itu menurut gue bukan judi, karena saham itu mempunyai fundamentalnya. Di balik saham itu adalah sebuah perusahaan yang memang beroperasional ya, secara nyata, secara real gitu. Memang ada perusahaannya yang jual makanan, jual apa segala macam, itu ada, memang ada. Jadi kalau judi itu kan kita definisinya kan sesuatu yang kita tuh nggak tahu, nggak ngerti, tapi kita nebak-nebak aja gitu. Nah, saham itu judi itu untuk orang-orang yang memang berinvestasi atau main saham yang sahamnya itu nggak jelas ya, saham-saham gorengan, saham-saham yang nggak tahu perusahaan apa, perusahaannya kita nggak kenal, nggak pernah didengar di masyarakat gitu ya, kinerjanya juga nggak tahu ya, kita cuman mengandalkan insting atau feeling kita bahwa perusahaan ini akan naik harganya. Itu baru bisa gue sebut judi. Tapi itu juga menurut gue hanya sebagian kecil aja, karena perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar ya di OJK dan udah melantai di bursa saham, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah terfilter lah ya, udah ada pengawasnya, udah diaudit, udah dicek keuangannya dan segala macam. Walaupun memang masih ada saham-saham yang gorengan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang gak jelas tuh memang masih ada gitu. Tapi kalau misalkan kita mengedukasi diri kita sebelum kita berinvestasi ke saham, gue yakin kita nggak akan jatuh ke saham-saham yang seperti itu, sehingga kita bisa bilang bahwa saham itu kita bukan berjudi gitu ya. Nah, kenapa ada nasihat-nasihat seperti ini? Karena zaman dulu edukasi itu masih sangat rendah tentang saham gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang memang tertipu, banyak orang-orang yang memang ditipu oleh biasanya broker-broker saham gitu ya, agen-agen penjual saham yang memang menyarankan untuk ngambil saham-saham yang nggak jelas gitu, yang menawarkan returnnya yang tinggi dalam jangka waktu yang sangat dekat gitu. Jadi menurut gue itu nasihat kedua yang menurut gue udah cukup nggak relevan di saat ini. Yang ketiga adalah nasihat orang tua bahwa investasi rumah itu adalah investasi yang paling menguntungkan. Jadi rumah
rumah atau tanah yang paling menguntungkan gitu ya. Nah menurut gue saat ini sudah sangat tidak relevan. Kenapa? Karena zaman dulu itu harga rumah atau harga tanah tuh memang masih rendah banget. Jadi kalau kita belajar sekali lagi belajar tentang ekonomi, untuk melihat harga wajar dari suatu barang atau produk gitu ya, dari rumah atau tanah itu ada yang namanya supply and demand gitu. Karena zaman dulu supply-nya itu masih sangat tinggi gitu ya. Tanah ada di mana-mana, rumah ada di mana-mana dijual gitu. Dan pada zaman dulu orang yang kaya, orang yang mampu untuk membeli rumah itu tidak terlalu banyak. Jadi supply-nya melebihi demand-nya, maka harga tanah dan harga rumah pada zaman dulu tuh masih murah banget. Jadi karena harga rumah atau tanah itu sekarang udah terlalu mahal gitu ya, jadi akhirnya tidak terlalu banyak yang bisa memenuhi demand tersebut ya. Jadi sekarang supply and demand-nya sudah bisa dibilang udah ketemu lah, udah di harga wajarnya gitu ya. Sehingga kalau kita investasi rumah atau tanah sekarang itu harganya tidak akan naiknya bisa gila-gilaan seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh bisa sampai 20% per tahun, itu sangat memungkinkan. Kalau zaman sekarang kalau gue lihat sih udah nggak seperti itu lagi kenyataannya gitu ya. Cuman memang beberapa case ya, ada misalkan di investasi apartemen, rumah di mana, daerah mana gitu ya. Misalkan kita bisa ketemu yang memang harganya diskonan gila-gilaan ya, mungkin itu bisa. Tapi kalau kita ngomong secara general ya, kebanyakan itu udah nggak bisa naik lagi secara maksimal seperti zaman dulu pada saat orang tua kita bisa investasi ke rumah atau tanah gitu ya. Nasihat yang keempat adalah hemat pangkal kaya. Jadi kalau zaman dulu dari yang gue lihat gitu, dari yang gue observasi gitu ya, orang tua kita itu memilih untuk hemat dalam segala hal. Misalkan kita beli HP ya, itu mendingan udah nggak usah yang mahal-mahal, kita yang murah-murah aja, yang penting ada HP gitu ya. Terus beli mobil, mendingan yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal, yang penting ada mobil. Beli rumah, beli apa segala macam, itu semua sama prinsipnya, lebih hemat, lebih bagus ya, supaya kita bisa lebih cepat kaya. Kalau zaman sekarang gue perhatiin itu value-nya udah berubah, prinsipnya udah berubah. Sekarang itu kita jauh lebih mementingkan kualitas daripada harganya itu sendiri ya. Jadi kita misalkan beli, gue mendingan nggak apa-apa beli HP yang lebih mahal dikit gitu ya, supaya gue bisa yakin dengan kualitasnya, bisa gue pakai lebih lama. Misalkan HP yang murah cuma 3 tahun pakainya udah ngelek ya, HP yang bagus kita bisa pakai 5 tahun, 6 tahun atau bahkan sampai 10 tahun. Gue nggak tahu ya bisa pakai 10 tahun apa enggak, karena gue belum pernah pakai HP selama 10 tahun sejujurnya. Ataupun bisa juga yang komputer ini lebih mahal memang, tapi jauh mendukung produktivitas kita. Kita ngedit video, ngapain, kerja segala macam itu jadi lebih cepat daripada kita beli komputer yang murah. Jadi sekarang itu orang lebih nge-value time-nya ya, waktu untuk menyelesaikan ya, berapa lama bisa dipakai daripada harganya itu sendiri. Which yang menurut gua makanya tadi hemat pangkal kaya itu udah nasihat yang tidak terlalu relevan sekarang ya. Karena sekarang itu kita lebih value time gitu. Time is money. Itu sekarang prinsipnya kita gitu. Yang kelima, nasihatnya berhubung dengan hemat pangkal kaya tadi adalah selama masih bisa dikerjakan sendiri, mendingan dikerjakan sendiri supaya nggak usah keluar uang lagi. Gua kasih contoh ya, zaman dulu ya, kalau misalkan bersihin rumah gitu ya, bersihin rumah, kalau misalkan selama kita masih bisa bersihin rumah ya udah bersihin rumah sendiri aja. Selama kita bisa nyuci mobil sendiri, ya udah nyuci mobil sendiri aja. Ngapain kita ke tempat cuci mobil bayar orang lagi cuci mobil, sedangkan kita cuci mobil bisa sendiri gitu ya. Nah itu juga salah satu yang berhubungan dengan time is money gitu ya, value time is money. Kalau zaman sekarang kita itu jauh lebih memilih mendingan yang praktis, mendingan yang instan aja ya. Kita mendingan pesan makanan aja lewat aplikasi daripada kita mesti pergi keluar buang-buang waktu ya, yang which is waktunya bisa kita pakai ke hal-hal yang lebih produktif. Kita bisa kerja, kita bisa ngapain gitu ya. Mendingan kita keluar uang sedikit untuk harga deliverynya gitu, tapi kita nggak membuang-buang waktu. Ini salah satu yang gue lihat mungkin juga udah nasihat yang udah nggak bisa terlalu relevan sekarang ya. Untuk beberapa hal sih masih bisa ya. Misalkan kayak kita memang lagi gabut gitu ya, ya udah mendingan kerjain sendiri gitu kalau memang lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalnya kita adalah orang yang memang padat jadwalnya, kita banyak kerjaan gitu ya, kalau saran gue mending kita pakai uang untuk menggantikan waktu tersebut. Karena menurut gue kalau waktu kita lebih berharga gitu ya, daripada kayak untuk keluar beli makanan, delivery segala macam, delivery paling 10.000, 15.000 gitu ya. Mendingan kita beli waktu tersebut dengan uang gitu. Daripada kita kerjain sendiri, mendingan kita sewa orang aja, hire orang untuk cuci mobil gitu ya, hire orang untuk kerjain hal ini, hal itu. Jadi kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih berharga lagi gitu. Jadi itu dia 5 nasihat orang tua tentang keuangan yang menurut gue sudah tidak relevan lagi di saat zaman ini. Tapi tentu aja ini semua case by case ya. Kadang-kadang ada juga yang tetap bisa diterapkan di kejadian-kejadian yang spesifik ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian ada beberapa yang salah, nggak apa-apa, silahkan komentar aja di bawah. Dan kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Thank you guys for watching and see you in the next video.